topik spektrum atom yang berantakan. Saya Alfa Tumaira dengan NIM 2103491. Saya Lezilda dengan NIM 2103480. Saya Nazma Alia Safitri dengan NIM 2103474. Kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan spektrum atom. Check it out. Di tahap persiapan, lihatlah instruksi perakitan di manual spektrofotometer dengan catatan kisi difraksi harus berada di sisi dudukan kisi yang mengarah ke collimating lens dan sumber cahaya. Letakkan spektrofotometer pada dua dudukan batang, pasang rotary motion sensor dan high sensitivity lens sensor ke interface, dan pasang kabel grounding dari spektrofotometer ke ground. Di tahap ini, masukkan spektrum tube dengan hati-hati ke dalam spektrum tube power supply dan colokkan satu daya. Collimating slit harus berada di titik fokus lensa pertama, dan aperture disk harus berada di titik fokus lensa kedua. Pindahkan collimating lens setidaknya 12 cm dari celah. Celah harus sekitar 10 cm dari lensa. Nah, atur lensa fokus 10 cm dari sensor mas. Lihat dari sisi belakang celah collimating. Nyalakan sumber cahaya, pindahkan sumber cahaya sehingga cahaya yang dilihat dapat seterang mungkin. Sesuaikan focusing lens sehingga gambar pada disk aparatur setajam mungkin. Sistem sekarang terkolimasi dengan baik. Di tahap ini, sebelumnya silakan perhatikan terlebih dahulu pengaturan untuk perangkat lunak. Pertama, buka Pasco capstone. Yang kedua, pin rotary motion berputar 60 kali. Dengan Pasco capstone, buatlah grafik dan pilihan intensitas cahaya pada sumbu vertikal dan sudut tabel pada sumbu horizontal. Dengan kelajuan sampel umum itu sensor pada 25 Hz. Karena pada percobaan kali ini kami menggunakan spektrum atom hidrogen, maka sesuaikanlah pengaturan dengan spektrum yang digunakan. Mengubah sensitivitas sensor sesuai dengan jendela pengaturan. Klik setup di bagian atas halaman dan klik 2 kali dengan akun like sensor, lalu pergi ke kalibrasi dan pilih tinggi untuk sensitivitas. Nah, ganti tabung ini dengan tabung hidrogen. Mulai pemindaian pada satu sisi maksimum tengah dan pindai dengan sangat lambat melintasi maksimum pusat dengan semua warna yang berbeda. Ulangi langkah ini di bagian spektrum helium. Nah, maka dari itu didapatlah grafik yang sudah dapat kalian lihat. Akan mempresentasikan PJBL eksperimen fisika modern yang diampu oleh Ibu dosen pembimbing Dr. Riri Joniarti SPD MSI dengan asisten dosen yang pertama Kakak jurnalis SPD dan Kakak Nazmi Aspia SPD. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan eksperimen spektrum atom. Anggota kelompok 5 terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama saya sendiri Rozilza dengan NIM 2103480 dan rekan saya Nazma Adia Safitri dengan NIM 2103474 dan Afifatul Meira dengan NIM 2103491. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik bagian. Yang pertama ada pendahuluan, dasar teori, metode, alat dan bahan, hasil, serta kesimpulan. Spektrum cahaya adalah teori atom Bohr. Kemampuan teori atom Bohr menerapkan asal-usul garis spektrum. Atom dalam satu unsur dapat menghasilkan spektrum emisi atau spektrum diskret dengan menggunakan alat spektrometer. Sebagai contoh, spektrum hidrogen. Spektrometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati dan mengukur sudut deviasi cahaya datang dikarenakan pembiasan dan dispersi oleh medium. Spektrometer pada umumnya berfungsi untuk menganalisis cahaya yang datang dari sumber cahaya dengan menggunakan kisi difraksi dalam proses penggunaannya. Ini dikutip dari Dewi et al. Pada tahun 2021. Spektrometer terdiri dari sumber cahaya, slit, lensa kolimator, kisi difraksi atau prisma, dan teropong. Cara kerja spektrometer menggunakan prinsip dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik menjadi spektrum warna atau monokromatik. Lensa kolimator menerima cahaya polikromatik dari sumber cahaya. Adanya lensa kolimator ini, maka cahaya akan sejajar. Cahaya kemudian diarahkan ke cermin prisma dan spektrum optik, maka akan terbentuk cahaya melewati cermin prisma. Panjang gelombang dan kecepatan gelombang cahaya kemudian dapat diukur. Ini dikutip dari Agustina pada tahun 2002. Selanjutnya ada itu spektrum atom. Saat cahaya melewati kisi difraksi, cahaya dibelokkan untuk membentuk pola difraksi, sudut ke maksima, dan pola difraksi diberikan oleh persamaan d sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana M merupakan bilangan 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk gambarnya, ada gambar 2, skema spektrometer, dan gambar 3 adalah proses pelepasan elektron. Selanjutnya, cahaya dilepaskan oleh atom ketika elektron tereksitasi meluruh dari orbit energi yang lebih tinggi ke orbit energi yang lebih rendah. Tingkat energi elektron dalam atom hidrogen diberikan oleh persamaan E sama dengan massa elektron dikali
E pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat dikali H kuadrat dikali dalam kurung 1 per N kuadrat. Selanjutnya, memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan 2, yaitu menghasilkan persamaan E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 1 per N kuadrat. Untuk foton tampak yang dilepaskan oleh hidrogen, tingkat energi akhirnya adalah NF sama dengan 2. Maka panjang gelombang lambda dari foton yang dilepaskan ditentukan dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C per F. Selanjutnya, ada gambar spektrum warna, yaitu rentang-rentang panjang gelombang untuk setiap warna yang dihasilkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Afi, dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang spektrum atom itu apa saja. Nah, spektrum atom yang bisa disebut dengan cahaya yang dilepaskan oleh atom ketika elektron tereksitasi meluruh dari orbit energi yang lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah. Nah, tingkat energi elektron dalam atom hidrogen diberikan oleh yang dapat dicantumkan dalam rumus E sama dengan massa elektron dikali dengan E pangkat 4 dibagi dengan 8 dikali epsilon 0 kuadrat dikali H kuadrat dikali dengan 1 per N kuadrat. Nah, di mana persamaan kedua ini memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan kedua menghasilkan persamaan ketiga yang di mana E sama dengan min 13,6 elektron volt dikali 1 per N kuadrat. Nah, untuk foton tampak yang dilepaskan oleh hidrogen, tingkat energi akhir adalah sama dengan 2 atau NF sama dengan 2. Nah, panjang gelombang lambda dari foton yang dilepaskan ditentukan dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C per F. Oke, next, Rosie. Nah, pada eksperimen spektrum atom ini, metode yang kami pakai yaitu menggunakan percobaan yang dilakukan menggunakan metode eksperimen yang dirancang menggunakan perangkat lunak Pasco-Capstone dan set peralatan eksperimen spektrum atom atau yang disebut juga atomic spectra. Next. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan pada eksperimen ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada spektrofotometer aksesori kit, dan di mana di dalam itu tuh ada terdapat optic bands 60 cm, aperture bracket, high sensitivity light sensor, rotary motion sensor, round base with rod stative, spectral tube, power supply and mount. Nah, di mana spectral tube yang kami gunakan di sini ada bermacam-macam. Ada hidrogen spectral tube, ada helium spectral tube, dan mercury spectral tube. Dan yang tentunya kami pakai yaitu 550 universal interface, dan yang terakhir yaitu Pasco-Capstone software. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nazma. Kepada Nazma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan mengenai hasil atau result. Untuk yang pertama itu dalam percobaan kami mendapatkan warna garis itu berwarna ungu dengan sudut 21,21 derajat dengan panjang gelombang ukur yang kami dapatkan adalah 587,46 nanometer. Untuk warna garis hijau dengan sudut 23,30 derajat dengan panjang gelombang ukur yang kami dapatkan adalah 649,97 nanometer. Untuk yang selanjutnya itu ada berwarna jingga dengan sudut 26,75 derajat dengan panjang gelombang ukur yang kami dapatkan adalah 730,8 nanometer. Untuk setelah percobaan yang kami cobakan, kami melakukan pengolahan data yang dapat diketahui yaitu panjang gelombang ukur adalah 587,46 nanometer dengan nilai M sama dengan 1, theta sama dengan 21,21 derajat, sehingga sin 21,21 derajat sama dengan 0,3618 dengan rumus yaitu D sin theta sama dengan M kali panjang gelombang. Di sini kami mencari pengolahan data yaitu nilai D sama dengan M dikali lambda per sin theta, D sama dengan untuk nilai M adalah 1, untuk nilai panjang gelombang yang kami gunakan adalah 587,46 nanometer, dibagi dengan sin theta yaitu sin 21,21 derajat, sehingga mendapatkan nilai 1623,71 nanometer. Sehingga lambda hitung yang kami dapatkan dengan perhitungan yaitu baik. Untuk percobaan pertama itu kami menggunakan theta sama dengan 21,21 derajat. Untuk lambda ukur yang kami dapatkan adalah 450 nanometer. Lambda panjang gelombang hitung sama dengan D sin theta per M. Untuk panjang gelombang hitung ini sama dengan
nilai D adalah 1623,71 nanometer dikali dengan sin theta yang bernilai 0,3618 dibagi 1 sama dengan menghasilkan 587,46 nanometer. Sehingga kami mencari untuk persen kesalahannya yaitu lambda hitung dikurang lambda teori per lambda teori dikali 100% menghasilkan 30,55%. Untuk data kedua, kami menggunakan theta sama dengan 23,30 derajat. Untuk sin theta dari 23,30 derajat ada sama dengan 0,4003. Untuk panjang gelombang hitung sama dengan d sin theta per m. Panjang gelombang hitung sama dengan 1623,71 nanometer dikali dengan sin theta yaitu bernilai 0,4003 dibagi dengan nilai 1 sama menghasilkan nilai 649,97 nanometer sehingga didapatkan kesalahannya itu 14,02%. Next. Untuk data ketiga kami mendapatkan nilai theta sama dengan 26,75 derajat. Untuk sin dari 26,75 sama dengan 0,4501. Menggunakan panjang gelombang ukur yaitu 620 nanometer. Sehingga panjang gelombang hitung yang kami dapatkan adalah 1623,71 dikali 0,4501 dibagi 1 sama dengan 730,83 nanometer. Sehingga kami mendapatkan kesalahan hitungnya adalah 17,86%. Untuk selanjutnya kami melakukan percobaan mengenai tingkat energi. Untuk tingkat energi ini pada warna garis ungu panjang gelombang hitungnya didapatkan 587,46 nanometer. Untuk frekuensinya adalah 5,11 dikali 10 pangkat 14 Hz dan delta E-nya bernilai 2,11 elektron volt. Untuk level energinya sendiri didapatkan 0,95. Untuk yang warna garis yang kedua itu adalah hijau, lambda hitungnya bernilai 649,97 nanometer sehingga frekuensinya didapatkan 4,62 kali 10 pangkat 14 Hz dan delta E-nya bernilai 1,91 elektron volt dan level energinya bernilai 0,11. Untuk yang ketiga, warna ketiga yaitu adalah jingga. Untuk jingga itu mendapatkan panjang gelombang hitungnya 730,83 nanometer. Untuk frekuensinya 4,10 kali 10 pangkat 14 Hz dan delta E-nya bernilai 1,7 elektron volt dan level energinya adalah 0,125. Untuk mengetahui nilai NF-nya, maka kami menggunakan pengolahan data yaitu C dapat diketahui C bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan H ketinggiannya sama dengan 4,1,36 kali 10 pangkat min 15 elektron volt dan untuk mencari frekuensi sama dengan C per lambda, delta E sama dengan H kali F sama dengan HC per lambda, NF sama dengan 2. Untuk level energinya sendiri itu menggunakan rumus 1 per NI kuadrat sama dengan N1 per NF kuadrat dikurang delta E per 13,6 elektron volt sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikurang delta E per 13,6 elektron volt. Sehingga data pertama yang kami mengolah data panjang gelombang hitung sama dengan 587,4,6 nanometer sama dengan 587,46 kali 10 pangkat min 9 M. Sehingga didapatkan nilai frekuensinya itu adalah 5,11 kali 10 pangkat 14 5,11 kali 10 pangkat 14 Hz. Sehingga delta E didapatkan nilainya yaitu ada 2,11 elektron volt dan nilai 1 per NI kuadrat sama dengan 0,095. Untuk data kedua, kami menggunakan panjang gelombang hitung yaitu 649,97 kali 10 pangkat min 9 meter sehingga nilai frekuensinya didapatkan yaitu 4,62 kali 10 pangkat 14 Hz dan nilai delta E-nya adalah 1,91 elektron volt. Untuk nilai 1 per NI kuadratnya adalah 0,11 dan data ketiga, kami menggunakan panjang gelombang hitung 730,83 kali 10 pangkat min 9 meter, sehingga didapatkan nilai frekuensinya adalah 4,10 kali 10 pangkat 12 Hz. Delta E-nya adalah bernilai 1,7 elektron volt. Untuk 1 per NI kuadratnya bernilai 0,1,25. Untuk selanjutnya itu diskusi. Untuk hasil dari percobaan kami,
Diketahui spektrum cahaya tanpa atom hidrogen menunjukkan warna garis spektral sesuai dengan seri Balmer, yaitu ungu, hijau, dan jingga, yang terdeteksi pada sudut difraksi maksimum pertama masing-masing 21,21 derajat, 23,30 derajat, dan 26,75 derajat. Kemudian dihitung nilainya panjang gelombang dan membandingkannya dengan nilai teori dari panjang gelombang Balmer. Untuk hasil pengukuran dalam eksperimen ini menunjukkan adanya perbedaan dari nilai teoritis yang disebabkan oleh berbagai faktor pengukuran selama pelaksanaan eksperimen. Penyimpangan tersebut bukan merupakan kelemahan model atom Bohr atau teori Balmer, melainkan lebih keterbatasan alat ukur, kesalahan pengukuran sudut, dan kondisi eksperimen. Mungkin dari hasil data pengolahan kami bisa dilihat pada tampilan berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nasma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari eksperimen yang kami lakukan adalah intensitas cahaya yang teramati dalam eksperimen ini berhubungan dengan sudut difraksi yang diukur. Ketika cahaya melewati kisi difraksi, cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan terbagi dan membentuk pola difraksi pada sudut-sudut tertentu. Puncak intensitas cahaya terjadi pada sudut di mana panjang gelombang tersebut diperkuat, yang menunjukkan jumlah foton yang dipancarkan selama transisi energi elektron. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.